Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dari ayat yang kita baca, terutama pada ayat yang ke-15, Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberikan satu tanggung jawab, tidak hanya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, tapi kita dikasih tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa ada orang begitu mudah melempar tanggung jawab dan melihat orang lain menjadi korban dari apa yang seharusnya ia lakukan. Ini namanya orang tidak bertanggung jawab. Mengapa kita perlu bertanggung jawab? Karena tanggung jawab adalah kita tahu bagaimana melakukan apa yang Tuhan harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari saya. Itu tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan tanggung jawab, tidak kerja dengan baik, tidak melayani dengan baik, kita tidak ngurus keluarga kita misalnya dengan baik, tidak mengurus bisnis dengan baik, saya percaya kita tidak akan menerima hak kita. Dan jika kita melalaikan tanggung jawab, maka saya percaya maka kualitas dari diri kita mungkin akan rendah. Jadi orang yang tidak melakukan tanggung jawab dengan baik atau melalaikan tanggung jawab, dia sedang membuat dirinya dinilai oleh orang lain tentang kualitas dirinya yang lemah, dirinya yang rendah, kualitas diri yang rendah. Untuk itu, saudara, Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena tanggung jawab itu menyangkut orang lain. Tapi tanggung jawab juga menyangkut terlebih diri kita. Jadi kalau orang tidak bisa tanggung jawab, sesungguhnya kualitas diri orang itu mungkin akan rendah. Karena itu Tuhan kasih kita tanggung jawab seperti Adam diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada dia tanggung jawab supaya kualitas dirinya yang diciptakan sama dengan Tuhan itu tidak terlihat rendah, tapi terlihat itu benar-benar seperti Tuhan. Kita bertanggung jawab atas setiap pikiran, kita bertanggung jawab atas setiap perkataan, kita bertanggung jawab atas sikap dan tindakan kita secara pribadi. Harus semuanya dipertanggungjawabkan pada waktunya nanti di hadapan Tuhan. Dan semua itu harus bukan cuma tanggung jawab sementara, tapi tanggung jawab harus konsisten dengan perintah daripada Tuhan Yesus. Karena pada hari penghakiman itu semua akan dinyatakan dan dihakimi berdasarkan kasih yang murni di hadapan Tuhan. Nah, kehidupan manusia, saudara, tidak lepas dari tanggung jawab, betul? Terlebih lagi bagi orang dewasa. Semakin banyak peran yang dimainkan seseorang, saya percaya juga semakin banyak berderet pula daftar tanggung jawab
yang harus dipenuhinya. Banyak pria yang harus berperan sebagai ayah, sebagai suami, sebagai direktur, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja, sebagai majelis, sebagai konsultan, dilakukan sekaligus. Misalnya itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Bahkan saya lihat bahwa ada juga para wanita berperan sebagai ibu rumah tangga, namun juga sekaligus sebagai istri, sebagai manajer, pembina misalnya salah satu komisi di gereja atau departemen di gereja. Itu tanggung jawab yang diberikan kepada pria atau para wanita. Dan saya percaya bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang tadi saya katakan dinamakan hak itu. Kalau kita tidak melakukan tanggung jawab dengan baik, sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan hak. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu dengan baik, maka saya percaya kita layak mendapatkan hak. Dan ingat bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Tanggung jawab itu merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Problem terbesar dalam kehidupan manusia adalah kita mendapati orang seperti tadi pertama saya katakan, orang suka melempar tanggung jawab. Dan kedua, dia tidak bertanggung jawab. Karena tanpa tanggung jawab, maka semuanya akan menjadi kacau. Ketika orang melempar tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab, maka semuanya akan menjadi kacau. Contoh, kalau misalnya anak kita adalah seorang pelajar, mempunyai tanggung jawab belajar di sekolah, tapi setiap kali masuk sekolah, selalu diajak oleh teman-temannya untuk bolos sekolah, maka saya percaya anak ini, dia melalaikan tanggung jawabnya dengan cara bolos dari sekolah. Dan jangan berharap bahwa anak ini akan punya nilai bagus, punya masa depan yang cerah. Ya. Kalau dia tidak berbenah, kembali kepada tanggung jawabnya, untuk dia suka belajar, suka untuk konsisten, masuk sekolah dengan tertib, dengan teratur, maka anak ini tidak punya masa depan yang cerah. Ya. Dirinya tidak akan mendapatkan masa depan yang cerah. Kalau satu waktu dia bekerja, dia juga akan suka bolos dari tempat kerja. Kalau dia diberikan tanggung jawab dalam hal pekerjaan atau tanggung jawab untuk mengurus suatu pekerjaan, saya percaya dia tidak akan melakukan dengan tuntas. Dan kenapa? Karena jika kita melalaikan tanggung jawab, maka kualitas dari kita, dari hidup kita akan menjadi sangat rendah. Amin. Maka itu tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, karena tanggung jawab menyangkut kehidupan orang lain dan kehidupan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu perhatikan begini. Ketika kasus manusia pertama jatuh di dalam dosa, ya, kasus pertama manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu Adam, yakni saat ia melanggar perintah Tuhan dan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Maka Alkitab berkata, maka Tuhan bertanya, atau dengan kata lain, Tuhan meminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Nah, kalau Bapak Ibu baca, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ia tidak berani mengakui kesalahannya. Malahan mencari, istilah sekarang itu kambing hitam. Ya. Cara menyalahkan orang lain, menyalahkan istrinya yang seharusnya ia lindungi. Sejak itu dosa, yang disebut dosa tidak bertanggung jawab, terjadi secara turun-temurun hingga sekarang ini. Jadi ada dosa yang dinamakan dosa tidak bertanggung jawab. Ketika kita dikasih sebuah tanggung jawab dan kita tidak melakukannya dengan tuntas, maka itu akan turun-temurun. Ini dosa akan turun-temurun. Ketika saya melihat, menurut pengamatan saya, telah terjadi krisis tanggung jawab dari zaman ke zaman. Bapak Ibu perhatikan ya, malam pagi hari ini kita belajar. Telah terjadi krisis tanggung jawab dari zaman ke zaman. Misalnya, tadi saya kasih contoh, di sekolah, di kampus, murid yang tidak belajar, sewaktu ulangan tetap tenang saat mengambil jalan pintas. Dengan apa kita tahu menyontek. Dia tidak mau belajar. Tapi ketika ulangan, dia tenang aja. Dia mengambil jalan pintas untuk dia menyontek. Ada wanita-wanita, anak-anak perempuan, ya, remaja-remaja putri yang mengalami yang namanya kecelakaan
dia dihamili misalnya oleh pacarnya, mengalami penderitaan ganda, kemudian pacarnya pergi meninggalkan dia. Kita lihat bahwa ada begitu banyak dosa tidak bertanggung jawab yang terjadi dari zaman ke zaman sampai hari ini. Ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, yang memeras istrinya, yang harus bekerja membanting tulang di rumah untuk mengurus rumah tangganya, sekaligus bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya. Tapi suaminya hanya main judi, kumpul dengan teman, minum mabuk, pulang kemalaman, dan sebagainya. Ini bentuk dosa-dosa keturunan. Ada ibu-ibu yang menyerahkan tanggung jawab, misalnya contoh merawat anaknya pada pembantu atau baby sister. Sedangkan ibu-ibu itu ya sibuk shopping, ya dari mall ke mall, bertemu dengan teman, ngobrol sana sini, dan tidak mengurusi keluarga, tidak mengurusi anak-anaknya. Ya, ini bentuk dari dosa tidak bertanggung jawab. Dalam dunia kerja, kita misalnya bahkan dapati karyawan yang tidak bertanggung jawab dalam tugas. Dalam dunia pelayanan juga sama. Baik dalam hal absensi kehadiran maupun jam kerja. Ya. Di tingkat pejabat sekalipun, kita dapat begitu banyak kenyataan dan realita yang tidak jauh berbeda. Ya, demikianlah Bapak Ibu dan saya memperhatikan bahwa kehidupan jadi diwarnai oleh sebuah krisis yang saya sebut dengan krisis tanggung jawab. Ya. Ini krisis tanggung jawab, Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, maka ini akan berlanjut. Mungkin kita bisa bertanya, Pastor, dari mana muncul rasa tanggung jawab? Saya percaya juga bahwa tanggung jawab tidak muncul secara otomatis dalam diri kita. Tidak secara otomatis setiap anak kita, contoh, anak kita akan tumbuh langsung memiliki rasa tanggung jawab, tidak ada. Rasa tanggung jawab itu harus dipupuk. Rasa tanggung jawab itu harus dibina semasa dia bertumbuh. Kita harus melakukan tanggung jawab kita dengan perlahan, tidak mengerti tanya, tidak bisa. Kita memperhatikan orang yang bisa melakukan. Boleh dikatakan bahwa setiap masa kehidupan memiliki tugas perkembangannya sendiri. Ketika bayi, itu tanggung jawab sendiri dalam mengurusnya. Ketika dia atas 6 tahun, dia punya tanggung jawab sendiri sebagai orang tua dalam mengurus anak. Ada cara tersendirinya. Ketika dia di atas umur 13 tahun ke atas, sampai umur 19 tahun, cara untuk bertanggung jawab, mendidik anak-anak kita, memberikan tanggung jawab dalam perkembangan mereka, kita mendidik dalam tanggung jawab tersendiri. Saya percaya bahwa tanggung jawab tersebut tidak terselesaikan, maka tugas perkembangan tahapan selanjutnya akan terhambat. Kalau kita tidak mau mengurus anak kita dari, saya percaya dia akan sakit-sakitan, kurang isi. Dan saya percaya bahwa anak ini satu waktu nanti dia tidak akan bisa hidup lama di dunia ini karena tidak diurus dengan baik. Tapi kalau dia diurusin dengan baik, dari bayi dia sehat, dia kuat, diberikan makanan baik, pakaian yang baik, tempat tidur yang baik, diperhatikan pertumbuhannya dalam perkembangan yang tersendiri itu, saya percaya dia akan bertumbuh dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu, keluarga dituntut memiliki peran penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada setiap keluarga, termasuk anak-anak sejak dini, sesuai dengan tahap perkembangan dan tahap kemajuannya. Kita tidak hanya cuma bertanggung jawab di tempat pekerjaan, tapi kita tidak bisa mengurus keluarga kita. Kita tidak hanya bertanggung jawab hanya di pelayanan, tapi kita tidak mengurus suami atau istri kita. Ya. Tapi kita harus bertanggung jawab sejak dini. Belajar menaruh tanggung jawab sejak dini kepada anak-anak kita, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Supaya mereka mulai melatih tanggung jawab sejak sekarang, karena tanggung jawab tidak tumbuh secara instan, tapi tumbuh berdasarkan perkembangan tersendiri. Siapa tahu ini waktunya untuk Bapak Ibu belajar bertanggung jawab mulai sekarang. Mengapa orang sulit bertanggung jawab? Ya. Karena diwariskan. Orang-orang tua yang lepas tanggung jawab secara sadar akan mencontohkan sifat itu kepada anak-anaknya. Jadi kalau orang tanya kepada saya, mengapa orang sulit bertanggung jawab? Karena diajarkan oleh orang tuanya. Diajarkan atau diwariskan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Itu turun kepada anak-anak.
Dan orang tua yang tidak bertanggung jawab secara fungsi akan ada kecenderungan memiliki anak-anak yang mengalami kesulitan untuk bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu tidak bertanggung jawab, maka kita mewariskan ketidak bertanggung jawab kita kepada generasi sebelumnya. Ingat, ada dosa tidak bertanggung jawab itu turun. Dan turunnya unlimited, saudara. Turunnya tidak ada batasan generasi. Ketika generasi satu tidak memutuskannya dengan belajar bertanggung jawab, maka itu akan turun ke bawah. Masa lalu, kegagalan masa lalu, luka, pengalaman menyakitkan dalam bertanggung jawab dan membuat luka dalam diri seseorang. Haleluya. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa di mana lihat orang tua misalnya tidak bertanggung jawab, orang-orang tertentu misalnya tidak bertanggung jawab, maka sebagai orang tua yang sadar akan pentingnya tanggung jawab, kita harus membantu anak-anak kita untuk mereka belajar melakukan tanggung jawab tugas yang dipercayakan kepada mereka mulai dari rumah. Bangun tidur harus bersihin tempat tidur. Harus tahu belajar membersihkan rumah misalnya. Harus tahu cuci piring, harus tahu cuci baju. Ya. Anak-anak bisa belajar dari apa yang mereka lihat dari orang tua. Kebutuhan orang-orang yang mengalami kesulitan bertanggung jawab karena merasa ada kebutuhan yang lebih penting dan lebih besar. Karena itu banyak orang mempertanggungjawabkan hal ini, ya. Hal ini tanggung jawab itu ada kalanya menjadi ujungnya maksud saya menjadi pertimbangan antara untung dan rugi. Saya tanggung jawab ke orang ini, untung saya apa? Atau saya tanggung jawab ke orang ini, kira-kira rugi nggak ya? Saya dapat apa? Karena tanggung jawab bukan masalah untung dan rugi. Tanggung jawab itu adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan yang orang lain akan belajar dari situ. Dalam hal apa orang ada kecenderungan menghindari tanggung jawab? Dalam hal apa orang mencoba menghindari tanggung jawab? Yang saya belajar adalah zona nyaman. Seseorang yang merasa nyaman seringkali tidak mau untuk mengambil tanggung jawab karena alasan ini. Alasannya kesenangan pribadi. Karena itu menjadi sebuah batu sandungan bagi orang yang lemah. Ketika Bapak Ibu selalu mengurus kesenangan pribadi, maka saya percaya kita sedang membangun zona nyaman kita, dan pasti akan cenderung menghindari tanggung jawab. Ketika dituntut tanggung jawab, dia selalu lempar tanggung jawab pada orang lain. Dan ada risiko, ada sebuah konsekuensi. Ya, ada risiko atau konsekuensi ketika saya dan saudara lari dari tanggung jawab. Ada seorang presiden Amerika berkata begini, ada risiko dan konsekuensi Anda tidak dapat lari dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Jadi ada risiko besar ketika kita lari dari tanggung jawab hari ini. Lari dari tanggung jawab besok dengan menghindarinya hari ini. Ingat bahwa hidup itu ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah melakukan apa yang harus saya lakukan, sekalipun saya tidak ingin melakukannya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, tanggung jawab saya adalah melakukan apa yang harus saya lakukan, sekalipun saya tidak ingin melakukannya. Wow. Bagaimana menurut firman Tuhan? Roma pasal 14 ayat 12 berkata begini. Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ternyata Tuhan menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah pribadi. Makanya tadi saya katakan bahwa tanggung jawab adalah melakukan apa yang harus saya lakukan, sekalipun saya tidak ingin melakukannya. Berarti bukan bicara tentang untung dan rugi, tapi bicara tentang sebuah kebutuhan yang harus
saya lakukan supaya orang lain belajar tentang itu. Bukan melempar tanggung jawab kepada orang lain. Melakukan apa yang harus saya lakukan, sekalipun saya tidak ingin melakukannya. Dan Roma 4 ayat 12 berkata, setiap Bapak Ibu melakukan tanggung jawab, maka satu waktu nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 mempertegas lagi akan hal ini tentang tanggung jawab. Dan dikatakan begini, Ibrani 4:13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Bapak Ibu perhatikan, Ibrani 4 ayat 13 berkata, kita harus berdiri di hadapan Tuhan dan memberikan pertanggung jawab tentang semua yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Bisa bayangkan kalau orang hidup dengan tidak bertanggung jawab, maka saya percaya dia pasti akan dihukum di hadapan Tuhan. Dia tidak akan menerima reward, tapi dia akan menerima yang namanya hukuman di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 ini mempertegas tentang tanggung jawab kita, bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Dan kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Dan segala hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi mulai dari anak-anak kita kecil, ajarkan mereka tanggung jawab. Sampai kita yang sudah tua, sudah rambut putih, kita harus tahu bahwa ada tanggung jawab selama masih ada nafas. Karena satu waktu nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata begini, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bahkan Petrus berkata, bukan hanya di hadapan Tuhan kita memberi pertanggungjawab, tapi di hadapan manusia, sebagai pekerja, sebagai pegawai, sebagai karyawan, kita harus memberi pertanggungjawab kepada supervisor kita. Supervisor harus memberi pertanggungjawaban kepada manajer. Manajer harus memberi pertanggungjawaban kepada area manajer. Area manajer harus memberi pertanggungjawaban kepada general manager. Para GM harus memberi pertanggungjawaban kepada direktur operasional. Dan harus memberi pertanggungjawaban kepada direktur utama. Kemudian kepada CEO-nya. Semua kita diminta pertanggungjawaban. Kita nggak bisa kerja menurut keinginan kita sendiri, tapi ada sebuah tanggung jawab yang dituntut menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Apa tanggung jawab yang dituntut dari kita? Tanggung jawab atas pikiran kita. Kita harus bertanggung jawab atas pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 15. Kami mematahkan setiap siasat orang, merumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Tanggung jawab atas pikiran kita, kita harus menjaga pikiran kita. Tanggung jawab atas apa lagi? Tanggung jawab atas perkataan. Karena satu waktu nanti akan diminta pertanggungjawabkan menurut Matius pasal 12, ayat 36-37. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap perkataan yang kita akan ngomong mulai dari pagi sampai malam, kalau kita nggak koreksi, minta ampun di hadapan Tuhan, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Baik itu perkataan benar maupun perkataan salah. Dan kita akan dihukum menurut setiap perkataan yang kita keluarkan. Maka tanggung jawab saudara hari ini adalah bertanggung jawab atas perkataan saudara. Bukan cuma bertanggung jawab jaga pikiran, bukan cuma bertanggung jawab jaga perkataan. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab atas tindakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini,
baik ataupun jahat. Saudara dan saya, tindakan-tindakan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan setiap hari, satu waktu nanti kita harus diminta pertanggungjawaban dari tindakan-tindakan kita. Jadi kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya mau lakukan sesuatu yang di luar dari kehendak Tuhan, yang menyenangkan daging, yaitu dosa, satu waktu nanti kita akan minta pertanggungjawaban dari Tuhan. Karena tanggung jawab atas tindakan kita, menurut 2 Korintus 5 ayat 10, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Tidak ada yang berkata, oh karena kamu baik di dunia, jadi kamu tidak akan menghadap. Semua orang. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Tanggung jawab atas pikiran. Tanggung jawab atas perkataan. Tanggung jawab atas tindakan. Yang keempat, tanggung jawab atas sikap kita. Dalam Mazmur 34 ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, kita punya tanggung jawab untuk menjaga sikap kita, tapi kita juga punya tanggung jawab. Alkitab katakan tanggung jawab dalam menjaga sikap. Ini penting, saudara. Mulai seseorang sikapnya baik, itu ngomongnya baik. Kenal kita berkata Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Hidup dan mati kita tidak dikuasai oleh kanker, tidak dikuasai oleh penyakit mematikan, tapi hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Mati di sini adalah kematian kekal, saudara. Semua orang akan mati. Tapi kematian di sini adalah kematian kekal. Ketika kita salah ngomong, salah berucap, itu menunjukkan tanggung jawab atas sikap kita. Karena perkataan kita itu adalah bentuk dari sikap hati kita. Maka satu waktu nanti kita akan dihukum, Bapak Ibu. Kalau perkataan kita salah terus. Tapi kalau perkataan kita benar, maka kita akan menerima pujian di hadapan Tuhan. Ini tanggung jawab yang harus kita urusi. Tanggung jawab yang berikut yang saya belajar adalah tanggung jawab dalam hal motivasi. Kita harus tanggung jawab dalam motivasi. Memotivasi diri sendiri, motivasi orang lain. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tanggung jawab atas motivasi. Apa yang Bapak Ibu dan saya akan lakukan. Ingat bahwa Tuhan menyelidiki hati. Apakah itu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, atau meninggikan diri sendiri? Ataukah saudara dan saya melakukan tanggung jawab ini supaya dipuji oleh orang lain, jadi mencuri kemuliaan Tuhan? Ataukah kita lakukan untuk memotivasi orang lain untuk menyembah Tuhan, memotivasi orang lain untuk mencari jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan? Ini tanggung jawab dalam hal motivasi. Dan Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah lakunya. Setimpal dengan hasil perbuatan. Jadi apa yang Bapak Ibu dan saya diberikan tanggung jawab, jadikan itu motivasi bagi orang lain. Apa karunia Bapak Ibu? Pakai itu memotivasi orang lain. Bangun sikap kepercayaan diri kita. Bangun miliki sikap disiplin kita. Dan kita tidak menyalahkan orang lain. Benar Bapak Ibu? Mulai bersikaplah optimis. Hadapi masalah, persoalan, tantangan dalam pelayanan kah? Dalam tanggung jawab pekerjaan kah? Dalam kehidupan keluarga kah? Hadapi dengan optimis. Mulai berkata-kata dengan jujur. Dan Bapak Ibu akan melihat, saudara dan saya akan melihat janji penyediaan Tuhan. Mulai menepati janji. Jangan ngomong tapi tidak tepati janji. Mulai tepati janji. Biasakan berkata-kata jujur, saudara. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, jangan ngomong. Belajar diam, tunggu waktu yang tepat. Supaya suatu waktu nanti, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita membuat janji dengan orang lain, usahakan tepati janji itu. Dari situ orang akan mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Belajar untuk optimis, belajar untuk tetap semangat sekalipun Bapak Ibu dan saya adalah masalah. Kalau melakukan kesalahan, berani mengakuinya.
Ketika mengalami kegagalan, tidak cari kambing hitam, tapi belajar dari kegagalan itu, supaya di lain waktu, kita bisa menjadi pemenang kehidupan. Saya percaya bahwa orang yang bertanggung jawab itu dicari oleh Tuhan. Dan ingat bahwa dosa tidak bertanggung jawab, sampai hari ini masih turun. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab, bukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Supaya kita menjadi role model, contoh hidup bagi banyak orang, terutama di zaman kita ini. Seorang belajar untuk menerima tanggung jawab dan menyelesaikannya sampai akhir. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bapak di sorga, terima kasih pagi hari. Kami belajar firman-Mu di pagi hari. Kami belajar untuk menghidupinya, tinggal dalam kebenaran. Hamba berdoa hari ini, ampuni kami apabila kami tidak bertanggung jawab. Ampuni kami apabila kami suka melempar tanggung jawab. Ampuni kami apabila kami hanya hidup untuk diri sendiri, tidak membangun tanggung jawab dari generasi ke generasi, dari musim ke musim. Kami mau yang instan, padahal tanggung jawab tidak datang secara instan. Tanggung jawab itu datang berdasarkan kesadaran bahwa saya hari ini punya tanggung jawab dan mau menyelesaikannya hari ini, sekalipun ada kesalahannya. Tapi saya mau belajar dalam sebuah motivasi yang baru, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Roh Kudus, tolong setiap kami. Datang dan tolong setiap kami, cengkram setiap kami dengan kuasa-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga pagi ini, kami pulang menjadi orang-orang yang ambil sebuah keputusan untuk bertanggung jawab, untuk melihat bahwa janji penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak akan datang dengan sendirinya. Tapi kami harus mengelolanya, harus bertanggung jawab. Supaya satu waktu nanti, orang melihat dalam hidup kami bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Yesus,